ketika kita akan mengambil keputusan soal harga ini, setidaknya ada dua hal yang menjadi dasar keputusan kita. Yang pertama soal positioning, yang kedua soal segmentasi. Nah, positioning dan segmentasi ini tidak terkait langsung dengan harga bahan baku kita, dengan HPP kita, tapi terkait dengan opini yang mau kita bangun. Jadi dasar pengambilan keputusannya adalah opini yang mau kita bangun. Nah, ini produk saya ini, susu kedelai. Susu kedelai mereknya Metabolis. Saya memakai tagline nutrisi untuk metabolisme. Jadi positioning yang dibangun ini adalah pangan nutrisi. Pesan yang disampaikan ke konsumen itu kalau konsumennya mengkonsumsi Metabolis ini secara rutin, darah tingginya akan turun, kolesterolnya menjadi terkontrol, gula darahnya menjadi terkendali, mahnya juga akan terbantu secara perlahan-lahan teratasi. Nah, itu pesan yang disampaikan. Jadi disampaikannya sebagai pangan nutrisi. Nah, ketika orang berpikir bahwa ini pangan nutrisi, di pemikiran konsumen kita ini adalah pangan nutrisi, head to head-nya di dalam opini konsumen bukan susu kedelai yang didorong-dorong pagi-pagi itu, tapi head to head-nya akan dengan produk-produk suplemen yang mungkin produk-produk suplemen impor dan lain sebagainya. Opininya akan dibangun seperti itu. Jadi menjadi relevan kalau harganya itu premium, menjadi masuk akal. Produk ini relatif kalau lebih mahal dari produk susu kedelai yang didorong-dorong itu. Nah, jadi ini kawan-kawan, sama kemarin kita memberikan contoh seperti Starbucks. Starbucks itu kita duduk di Starbucks itu bukan hanya menikmati secangkir kopi. Sebab kalau hanya menikmati secangkir kopi, kita bayar 50.000 sampai 80.000 ya mahal. Tapi ketika kita duduk di sana nyaman, bisa ngobrol berjam-jam, bisa diskusi, bisa ngobrol bisnis di situ, bisa deal puluhan sampai ratusan juta di situ, itu kopinya menjadi tidak mahal. Nah, ini opini ini yang berhasil dibangun oleh Starbucks, direncanakan sedemikian matang, dibangun suasana yang seperti itu, sehingga kita duduk di sana, yang kita cari bukan kopinya, tidak semata-mata kopinya, tapi tempat kita duduk, yang kita bisa duduk berjam-jam dengan nyaman. Nah, ini bisa kita implementasikan juga kepada produk dan jasa kita. Jadi positioningnya harus kita temukan. Dasar pengambilan keputusan soal harga itu tidak hanya semata-mata produk kita diproduksi dari bahan baku apa. Jadi positioning, tentukan positioning, gali potensi, cari, berkreativitaslah menemukan positioning. Salah satu contoh, satu lagi beberapa tahun yang lalu, ada produk keripik pedas yang pedasnya itu berlevel-level, keripik singkong yang dari Bandung, itu satu bungkusnya bisa Rp20.000 dibandingkan dengan produk-produk sejenis yang diproduksi oleh perusahaan besar, itu bisa 4-5 kali lipat. Tapi dia membangun positioningnya bukan keripik singkong, tapi pedasnya yang dijual. Nah, ini kawan-kawan perlu menemukan ini, perlu menggali ini, perlu memahami ini agar bisa menemukan harga yang tepat untuk produk dan jasanya. Nah, yang kedua adalah segmentasi. Kita mau bermain di segmen yang mana. Tidak semuanya konsumen membeli berdasarkan harga murah. Contoh konkretnya, kawan-kawan semua, coba lihat yang ada di sekitar kita, baju yang kita pakai, tempat makan yang kita pilih, kendaraan yang kita pilih, atau apapun lah yang kita beli yang ada di sekitar kita. Coba dihitung ada berapa persen yang kita beli itu hanya berdasarkan harga murah. Saya yakin tidak banyak. Jadi kawan-kawan semua jangan hanya berpatokan, jangan menjadikan perang harga sebagai satu-satunya senjata. Itu merupakan strategi yang tidak efektif. Tapi jelilah dalam menemukan positioning produknya, opini apa yang mau dibangun di pemahaman konsumen terhadap produknya, dan komunikasikan itu dengan baik kepada konsumen dan pilih segmentasinya yang tepat. Jadi memilih segmentasi itu kita juga harus belajar detail. Jadi kalau kita mau masuk ke kelas menengah, karakternya seperti apa, cara berkomunikasinya pun bagaimana, harga yang masuk akal di lini itu harganya berapa. Nah, ini harus kawan-kawan gali semua. Harus dicocokkan segmentasi itu dengan produk dan jasa kita. Nah, itu diantara kawan-kawan semua yang menjadi pertimbangan kita ketika dalam memutuskan harga produk kita. Jangan hanya berdasarkan harga bahan baku plus biaya-biaya. Itu merupakan suatu hal yang kurang tepat, tapi
tentukanlah harga produk kita berdasarkan positioning yang kita bangun dan segmentasi pasar yang kita pilih. Nah, itu diantara dasar pertimbangan. Nanti kita bahas lagi hal-hal lain di video berikutnya. Ikuti terus Al-Amin Channel. Kita berdiskusi soal kewirausahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.